saja. Ini pertemuan ini akan direkam, jadi nanti akan di-share lagi buat teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini. Jadi juga ada titip pesan katanya Pak hari pertama bisa lesu-lesu. Mudah-mudahan gara-gara ini sebagai pemicu semangat lah buat teman-teman untuk bisa berbagi. Terima kasih Pak Felix ya, teman-teman semuanya. Di sini juga ada teman-teman yang lain juga, ada Bu Ai ya, Bu Ai Yuningsih ini dari P3GL juga terima kasih. Ini beliau juga penulis aktif ya Bu Ai ya. Allah. Nuhun Pak ini. Wah ini muncul nih Mas Dasirun ya. Terima kasih nih Mas Dasirun. Ini penggiat pendaki gunung dan gunung api nih. Ini lagi banyak yang ulang tahun gunung api Mas Dasirun. Ya, selamat sore Mas Denny. Iya, sore teman-teman semuanya. Namang ya. Namang Mas Dasirun. Udah lama ya pernah ketemu ya. Pak Dodi, terima kasih nih dari DSM Banten. Nama ini. Pak Kang Rahmadoni, terima kasih juga sudah hadir nih. Pak Indra, terima kasih. Ya, baik teman-teman semuanya kita mulai saja. Jadi sebenarnya ini judulnya adalah duet maut Pak. Jadi antara saya dengan Pak Priyatna, ini juga idenya didadakan lah. Kenapa tidak di hari pertama kita dorong untuk kegiatan seperti ini berkaitan dengan berkaitan dengan memberikan informasi. Kemudian tujuannya adalah saling sharing lah gitu. Nanti gantian. Apakah nanti ada yang Bapak Ibu yang hadir di sini nanti bisa memberikan informasi juga berkaitan dengan sifatnya yaitu dengan kegiatan Kebumen yang sifatnya populer. Seperti itulah kurang lebih. Baik, izin membuka saja. Jadi saya selaku host, moderator, dan termasuk narasumbernya. Mohon maaf nih, saya borong semua. Jadi ada laporan Pak Parpar tiba-tiba mendadak tidak bisa hadir karena beliau sakit katanya tadi. Mungkin di hari pertama, mudah-mudahan kita doakan supaya segera sembuh. Dan buat teman-teman yang lain juga, semoga dalam kondisi sehat walafiat ya, begitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini juga berkaitan dengan publikasi yang diluncurkan oleh Badan Geologi ya, saat itu berada di Sekretariat Badan. Per 2015 itu kemarin meluncurkan sebuah buku yaitu berkaitan dengan 7 gunung api yang ada di Tetar Sunda. Ya rupanya masih ada aktivitas gunung api di tepatnya di Jawa Barat. Ada 7 gunung api dan kemudian saat ini masih dipantau selama hampir 24 jam dan tidak henti ya oleh teman-teman di PPMBG. Baik Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan tetapi tidak semuanya berkaitan dengan 7 gunung api, tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan yang sifatnya ini tentunya lebih menarik ya berkaitan dengan kesiapan atau prabencana ataupun mitigasi. Jadi ada kaitannya antara gunung api, kegiatan geowisata atau aktivitas geowisata, dan kemudian mitigasi dan prabencana di dalamnya. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Baik, kalau begitu kita buka saja. Saya izin. Oh ini Pak Parman baru hadir ya. Ini saya izin, saya buka saja kegiatan hari ini. Jadi presentasi untuk materi hari ini ada 2. Satu akan disampaikan oleh Pak Priyatna ya, atau Pak Parpar, yaitu berkaitan dengan 7 gunung api, atau buku yang hasil publikasi tahun 17. Dan kemudian materi berikutnya akan saya sampaikan berkaitan dengan mitigasi untuk di gunung api berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan geowisata. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Pak Parpar masih bisa mendengar saya Pak? Monitor Pak? Pak Priyatna? Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjut saja. Nggak apa-apa dari saya dulu. Ini sedikit menyampaikan tentang bukunya itu sendiri. Saya minta izin nanti ke pihak Badan Geologi apakah nanti bisa di-share atau tidak kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi sedikit tentang cerita dari buku itu sendiri. Ya izin saya share ya, kita mulai saja. Oh sebentar nih. Pak Parpar bisa dengar saya Pak? Oh sudah bisa Kang Den. Oke siap, saya mulai aja Pak ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita mulai saja, kita buka. Saya ucapkan selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Izinkan Pak Parpar ya, saya membuka, sekaligus saya menyampaikan 2 materi sekaligus. Tapi saya coba singkat saja, nanti kan kita sambung dengan kegiatannya adalah diskusi tentunya. Baik, materi pertama itu berkaitan dengan launching buku yang berkaitan dengan Vulkano Wisata, yaitu 7 gunung api di Tetar Sunda. Ini adalah buku berkaitan dengan gunung api aktif yang ada di Jawa Barat. Tentunya cukup menarik ya. Saya izin share.
Jadi ini adalah ada versi PDF, jadi versi cetaknya saya kira sudah ini Pak ya, sudah habis ya, karena dicetak di tahun 2015. Dan kemudian sudah tersebar di beberapa dinas-dinas yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Barat. Jadi buku ini juga cukup menarik, karena berkaitan atau memberikan informasi, yaitu berkaitan dengan gunung api yang aktif yang saat ini juga masih tetap dipantau oleh teman-teman dari PPMBG ya. Dan ini termasuk gunung api yang penting ya menjadi tujuan penelitian. Nah kemudian selain itu juga dari 7 gunung api ini sudah banyak juga dimanfaatkan untuk kebutuhan wisata ya, di dalam sini. Baik Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan sedikit tentang buku ini sendiri. Jadi buku ini sendiri diterbitkan ya secara kolektif ya. Jadi di sini ada, kalau saya bacakan di sini ada penyusunnya adalah autornya adalah Pak Priyatna atau Pak Parpar, yang tidak sering kita kenal Pak Parpar. Kemudian editornya itu ada Profesor Ajat, kemudian ada Dr. Igan Sutawijaya juga selaku penyunting. Kemudian termasuk Dr. Hawit Setiawan juga selaku penyunting. Kemudian ini karena adalah kegiatan keroyokan dan tentunya kontributornya sangat banyak ya. Di sini ada Iyu Wulandari, ada Budi Pramanto almarhum ya, kemudian ada Budiman Kurniawan, termasuk saya sendiri dan beberapa teman-teman yang ada di bawah sini. Dan ini adalah buku yang pernah terbit per 2015, kemudian disebarluaskan dan tidak diperjualbelikan, jadi artinya diberikan secara cuma-cuma. Jadi apakah ini dalam bentuk versi PDF, saya juga nanti minta izin ke Pak Parpar selaku publishing ya, apakah nanti bisa di-share ke teman-teman semuanya. Seperti itu ya Pak Parpar ya. Iya, iya. Kemudian ini juga menarik ya di dalamnya sendiri, sedikit ya promosi Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan buku ini yang pernah terbit per 2015. Jadi di dalamnya itu ada 7 gunung api di Jawa Barat ya, dan saat ini masih aktif, di antaranya ada Gunung Salak, ada Gunung Gede, Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Guntur, Gunung Papandayan, Gunung Galunggung, dan terakhir adalah Gunung Ciremai. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Dan ini gunung-gunung ini tidak hanya ditampilkan dalam data teknis, tetapi juga dari sisi pendekatan secara visual ya. Artinya bukan hanya keindahan, juga termasuk dari ketika si gunung api itu juga meletus. Jadi saya buka ya pelan satu persatu. Apakah ini tampak ya Bapak Ibu semuanya? Di layar monitor ya? Terlihat ya? Bagaimana terlihat Bapak Ibu? Kelihatan enggak? Terlihat Pak, Oh ya, terlihat. oke, makasih. Saya takutnya GR Pak, jadi saya udah ngomong cerita banyak, ternyata gambarnya nggak muncul. Sering kejadian. Baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah beberapa kontributor foto-foto yang berkaitan dengan gunung api itu sendiri. Jadi artinya ada 2 mata pedang yang ada di dalam gunung api. Satu memberikan keindahan dan sekaligus juga memberikan bencana bagi manusia yang tinggal baik itu di lereng maupun di puncaknya. Dan ini juga menarik. Jadi buku ini juga bukan hanya berkaitan dengan pembahasan teknis dari teman-teman PPMBG, tetapi berkaitan juga bagaimana caranya informasi tersampaikan tidak hanya berkaitan dengan bencananya saja atau mitigasi, tetapi berkaitan dengan potensi, yaitu berkaitan nanti dimanfaatkan dengan kegiatan wisata berkelanjutan, atau namanya adalah wisata geowisata atau wisata bumi. Dan ini adalah beberapa karya-karya yang disajikan ya, ini karya-karya kolektif ya. Ini salah satunya adalah karya dari Kang Nizar ya, Babe ya, biasa dipanggilnya. Ini adalah PNS di PPMBG. Kemudian berikutnya adalah ada beberapa bab ya. Tadi dibuka dengan bab yang sebelumnya, kemudian babnya adalah bab Gunung Gede. Ya, di sini ada sedikit tentang paparannya itu sendiri tentang Gunung Gede. Kemudian setelah itu dihiasi oleh foto-foto yang begitu indah, dan kemudian juga ada beberapa informasi yang menarik. Ya, tidak hanya tentang panoramanya, tetapi juga berkaitan dengan bentang alamnya itu sendiri. Jadi untuk Gunung Gede, saya kira ini juga sudah banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan wisata ya. Yang sudah banyak sekali dimanfaatkan, baik itu pendakian melalui Gunung Putri maupun melalui Cibodas, maupun dari arah Sukabumi ya, dari arah utara. Dan ini adalah beberapa foto-foto karya-karya kolektif ya, di antaranya karya Parana Musta juga menceritakan bagaimana aktivitas para pendaki yang memburu matahari terbit pada saat matahari pertama kali muncul ya. Yang juga menarik ya, sungguh indah sekali. Berikutnya Tangkuban Parahu juga menarik ya. Ini juga salah satu gunung api yang ada di tengah-tengah kota Bandung, tepatnya di bagian utara. Dan saya kira juga masih memiliki potensi karena per 2019 kemarin juga menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Dan kemudian sifat letusan itu sendiri adalah sifatnya adalah freatik atau berkaitan dengan sistem hidrotermal yang ada di dalam bawah permukaan bumi.
Dan kalau kita tampak di sini, ini adalah kegiatan berkaitan sosialisasi ya. Jadi saat itu melalui Sekretariat Badan melakukan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan pengamatan gunung api. Nah, ini adalah para jagoan-jagoan pengamat gunung api yang selama 24 jam ya menjaga terus gunung api ya. Baik itu memonitoringnya maupun melakukan kegiatan analisis ya. Termasuk pengambilan sampling dan pengambilan data ya. Ya saya kira juga Pak pasti bisa menceritakan siapa-siapa saja di sini. Baik, ini juga beberapa morfologi atau bentangan-bentangan alam yang ada di Gunung Tangkuban Perahu. Dan inilah foto 2013 ya. Jadi per 2019 akan saya tunjukkan nanti ada perubahan morfologi yang terjadi di Kawah Ratu ya. Ini adalah Kawah Ratu. Kemarin saya berkunjung ke arah sana, kemudian melakukan pengamatan secara real. Dan kemudian ini juga di Kawah Domas ya. Jadi artinya 1,2 km kita menuruni dari Kawah Ratu turun ketemu dengan sebuah kawah. Dan ini juga satu bentuk kelurusan ya. Kelurusan itu dari utara ke selatan. Ini termasuk aktif juga ya. Ini juga dipantau terus, baik itu secara seismik maupun secara baik gas ataupun dari deformasinya. Ini Situ Rembang bagian dari kaldera Sunda. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah buku-buku. Mohon maaf, ini buku ini adalah berkaitan dengan 7 gunung api. Saya kira nanti mudah-mudahan nanti bisa kita share ya. Ini dalam bentuk PDF dan kemudian boleh nanti Bapak Ibu untuk bisa melihat dan membaca dengan seksama. Jadi ini saya share hanya dalam sekilas saja. Jadi nanti buat Bapak Ibu semuanya menjadi bahan baik itu untuk kegiatan geowisata maupun untuk kegiatan pengetahuan namanya itu ya. Ini adalah hutan mati yang ada di Gunung Papandayan, juga cukup menarik. Ya, ini termasuk fenomenal karena Gunung Papandayan saat ini dikelola oleh pihak swasta dan kemudian juga aksesnya sangat mudah. Kemudian juga bisa berkegiatan di antaranya adalah camping, kemudian kegiatan trekking, dan kemudian terakhir ada kegiatan-kegiatan yang bersifat dengan kegiatan alam. Ya, seperti ini. Nah, berikutnya ada Gunung Galunggung ya. Ini hampir 1 tahun penuh ya, tidak pernah berhenti untuk meletus. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sekilas tentang ini ya, tentang buku 7 Gunung Api di Tatar Sunda. Jadi dia cukup menarik ya. Jadi mudah nanti bisa share ke teman-teman semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya izinkan saya menyampaikan materi dari saya. Jadi berkaitan dengan buku. Kemudian saya akan mengupas lebih dalam lagi berkaitan dengan informasi 7 gunung api yang ada di Jawa Barat, tetapi tidak akan saya bahas semua. Jadi di sini akan saya membahas 4 gunung api yang kira-kira yang paling sering kita kenali dan kita kunjungi. Baik Bapak Ibu semuanya, saya sendiri adalah Denny Sugandi. Ya, saya juga aktif di namanya adalah Asosiasi Pemandu Geowisata Indonesia atau disingkat adalah PGWI. Jadi asosiasi ini bertujuan untuk mengenalkan termasuk melakukan kegiatan pemanduan yang berkaitan dengan geowisata. Baik itu tentang bentang alamnya, baik itu tentang struktur, fosil, dan kemudian termasuk gunung api di dalamnya. Dan ya, asosiasi ini berdiri di per 2020 lalu ya, tepatnya 16 Januari tahun 2020. Dan kemudian berusaha untuk menghimpun teman-teman pelaku-pelaku pemandu geowisata yang ada di seluruh Indonesia. Dan saat ini alhamdulillah sudah tergabung seluruh beberapa bagian perwakilan dari sebaran se-Indonesia sudah tergabung di sini, dan kemudian juga ini merupakan salah satu asosiasi ya yang keinginannya adalah meningkatkan taraf kehidupan teman-teman pemandu geowisata termasuk kegiatan edukasi tentunya di dalamnya. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan menyampaikan 2 tema, yaitu dua masalah, yaitu yang pertama adalah tentang gunung api di Jawa Barat itu sendiri, dikaitkan dengan kegiatan geowisata tentunya. Dan kedua adalah sedikit tentang prabencana atau mitigasi ya dalam aktivitas geowisata dalam gunung api di Jawa Barat. Dan saya kira juga penting karena berkaitan dengan gunung api di seluruh bagian Indonesia itu biasanya sudah bisa diakses. Dan kemudian juga ada beberapa operator yang sudah mulai mengemas ataupun menjual dalam paket-paket yang dalam bentuknya adalah wisata minat khusus atau kegiatan gunung apian. Dan saya kira juga di sini, di forum ini juga, atau di WAG ini, atau di Zoom meeting ini juga ada teman-teman yang sudah mulai aktif melakukan kegiatan pemanduan yang bersifat adalah pemanduan yang sifatnya lebih ke wisata minat khusus. Dan tidak hanya gunung api yang dorman, tetapi adalah gunung api aktif juga. Berikutnya saya sampaikan juga, ini adalah 2 buku yang sudah saya buat, Bapak Ibu semuanya, itu berkaitan dengan Gunung Anak Krakatau. Aktivitasnya per 2015, yang saya pernah bolak-balik datang ke sana. Kemudian hingga per 2018 ya, ketika si gunung api Anak Krakatau tersebut longsor dan kemudian menimbulkan tsunami. Dan berikutnya adalah garapan yang kedua, yaitu pembuatan buku yaitu tentang kaldera Sunda. Karena saya tinggal di cekungan Bandung dan saya melihat bahwa di sebelah utara itu ada sebuah kaldera besar
Ya, sebenarnya banyak sekali ya, bukan hanya kaldera Sunda, tetapi ada kaldera Cibitung dan Cipunagara. Itu tepatnya ada di sebelah timur utara. Nah, kemudian dalam buku ini juga saya mencoba untuk menginterpretasi dari hasil penelitiannya beberapa peneliti-peneliti ahli gunung api, ya. Kemudian diterjemahkan dalam bentuk visualisasi. Ya, artinya saya membaca hasil penelitian, kemudian visualisasikan menjadi beberapa interpretasi visual atau melalui beberapa foto-foto atau gambar-gambar. Dan ini cetak secara mandiri, jadi artinya dibuat dengan cara pre-order. Jadi nanti buat Bapak Ibu semuanya ingin memiliki buku ini, silakan nanti bisa menghubungi saya secara langsung. Nah, kemudian saya siapkan untuk dicetak. Baik Bapak Ibu semuanya, kembali ke materi. Jadi hari ini saya akan menyampaikan 4 gunung ya. Ini adalah 4 gunung favorit ya yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya 3 gunung ini sudah menjadi tujuan wisata khusus ya. Kemudian sudah ada operator termasuk masuk ke dalam kawasan Taman Nasional. Di antaranya ada Gunung Gede Pangrango. Itu juga termasuk dalam kawasan Taman Nasional. Kemudian juga Gunung Salak juga termasuk ya. Kemudian dan termasuk Gunung Ciremai. Tapi kalau untuk Gunung Guntur, ini kawasannya termasuk dalam kawasannya adalah cagar alam. Jadi artinya dalam kondisi tertentu tidak bisa diakses dan hanya bisa diakses untuk kebutuhan edukasi dan kemudian kebutuhan penelitian tentunya. Dan sifatnya sangat tertutup dan membutuhkan simaksi biasanya. Baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah teaser ya. Jadi 4 gunung api yang akan kita bahas hari ini. Jadi mudah-mudahan saya akan selesai per 30 menit, kemudian nanti kita akan lanjutkan lagi dalam kegiatan diskusi, ataupun nanti Pak Parpar akan menambahkan. Saya kira begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan tampak yang di layar Bapak Ibu semuanya. Ini ada di bagian bawah adalah peta citra digital elevation ini menandakan tingkatan dari ketinggian ya. Dasar ketinggian. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata gunung api itu muncul ada di tepian benua. Jadi kalau misalnya kita lihat secara tektonik, bahwa ini adalah bagian tektonik Eurasia, ini adalah tektonik lempeng, kemudian bertemu dengan tektonik samudra yang datang dari selatan, kemudian berjam dengan kecepatan sekitar 7 cm per tahun. Dan yang menariknya adalah gunung api ini tidak hanya ada di Jawa Barat bagian selatan, juga merangkai ya dari mulai Sumatera, ketemu dengan Pulau Jawa, kemudian Pulau Sunda kecil, kemudian menerus ke utara sampai ke Halmahera. Dan kemudian saya akan membahas ya hanya di 7 gunung api, dan kemudian akan lebih spesifik lagi berbicara tentang 4 gunung api yang dianggap masih aktif ya ada di Jawa Barat. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Dan kemudian ini adalah fisiografis ya, fisiografi untuk pembagian di wilayah Jawa Barat itu sendiri. Ini dikemukakan oleh Van Bemmelen ya. Saya kira banyak sekali peneliti juga mengambil dasar tentang fisiografis dari sini ya untuk melihat atau mengelompokkan ya secara fisik ya bentang alam yang ada di Jawa Barat atau dan bagian Banten. Jadi ini fisiografi Jawa Barat ini dibagi dalam 6 zona ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa tampak bahwa zona yang akan dibicarakan hari ini yaitu jatuhnya di zona Bandung. Itu zona rangkaian gunung api dengan umur kuarter. Nah, kemudian kalau kita melihat ke arah sedikit ya, kita ketemu dengan Gunung Ciremai, ternyata dia ada di zonanya berbeda. Tidak hanya di zona Bogor dan zona Bandung, tetapi dia berada di zona zona dataran pantai Jakarta, kemudian sedikit ke arah selatan. Itu juga cukup menarik ya, kenapa si Ciremai kita bahas hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, bagi yang sudah mengenal tentang rangkaian gunung api, saya kira ini juga sedikit mengingatkan ya. Ini juga memperlihatkan bahwa beberapa gunung api dengan tingkat aktivitas sangat luar biasa itu memang berada di Jawa ya, tepatnya saat ini juga beberapa aktivitas ya sudah mulai dimonitoring atau dipantau juga tidak hanya di Jawa, tetapi di bagian Bali, Sumba, dan kemudian menerus sampai ke Flores. Nah kemarin juga ya teman-teman semuanya juga membaca ya berita ada beberapa aktivitas termasuk gunung ada di Lembata, juga termasuk gunung api aktif ya, kemudian juga bukan hanya punya aktivitasnya, tetapi adalah bencana secara sekunder atau peristiwa bencana yang kedua atau susulan. Dan ternyata turunnya adalah hujan lahar. Ya. Dan kemudian di sini memperlihatkan beberapa gunung api aktif yang ada di Jawa. Ya. Kemudian menerus ya sampai ke Flores, kemudian menerus lagi sampai ke Halmahera. Baik Bapak Ibu semuanya, akan saya perlihatkan ini adalah salah satu gunung ya, gunung yang sangat luar biasa. Dan ini dianggapnya adalah gunung api soliter ya.
Jadi artinya kalau gunung api itu yang berhadapan langsung dengan zona penunjaman atau zona subduksi, itu biasanya berada di tepian benua atau misalnya di sebelah selatan Pulau Jawa ya. Tetapi di Gunung Ciremai ini ternyata dia ada di posisinya di sebelah utara. Ya, artinya bisa dikatakan bahwa gunung api ini soliter yang bisa satu pelurusan dengan Gunung Muria ya. Dan bahkan ada gunung api lagi yang ada di sebelah utara yang tepatnya adalah gunung Pulau Gunung Api. Dan kemudian untuk Gunung Ciremai itu sendiri juga beberapa pendapat ya berkaitan dengan kenapa si posisinya ada di sebelah utara ya. Berbeda dengan gunung api yang ada di sebelah selatan, termasuk kelompok gunung api Gunung Gede, Gunung Papandayan, Gunung Guntur, dan seterusnya. Jadi boleh dikatakan bahwa gunung api ini termasuk gunung api yang sangat luar biasa aktivitasnya. Dan seperti sejarah pembentukan gunung api dimanapun juga, bahwa gunung api Gunung Ciremai ini juga termasuk ini ya, memiliki sejarah panjang ya. Jadi artinya tidak terbentuk dalam satu kali letusan, tetapi terbentuk dalam beberapa rangkaian kegiatan letusan. Ya. Jadi sejarah letusannya itu dimulai pada saat ini ya diawali dengan periode pertama ya, yaitu diawali dengan endapan vulkanik Gunung Putri ya. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya melihat peta geologi, kita akan melihat ada satu cekungan yang menarik sekali, dan itu bisa diinterpretasi adalah sebagai Gunung Putri. Dan Gunung Putri ini juga termasuk bisa dikatakan sebagai sebagai tahap pertama atau periode pertama pembentukan dari yang namanya Gunung Ciremai. Jadi Gunung Ciremai itu adalah gunung pada saat ini kita saksikan, tetapi sebelumnya ada sebuah gunung api sebelumnya di generasi pertama namanya Gunung Putri. Yang kemudian umurnya sekitar Pliocene atas. Kemudian disusul dengan kegiatan berikutnya yaitu di periode kedua ya, yaitu kalau misalnya Bapak Ibu semua bisa dilihat ya, diantaranya adalah dari hasil atau produk dari endapan letusan Gunung Gerhalang yang terbentuk pada saat sebelum akhir Pliocene atas kalau saya, Pliocene atas. Jadi ada Gunung Putri, kemudian terbentuk Gunung Gerhalang. Kemudian berikutnya yaitu dibentuk letusan ketiga atau periode ketiga itu adalah letusan pada diwakili oleh endapan vulkanik Gunung Ciremai ya. Dan di sini juga sudah di beberapa sumber informasi berkaitan dengan hasil penelitian vulkanostratigrafi sudah menunjukkan bahwa untuk periode ketiga itu terhitung bahwa umurnya antara 13.000 ya. 13.350 ribu tahun. 13.350 ribu ya. 13.350, kemudian yang terakhir adalah periode keempat, yaitu dicirikan dengan erupsi samping yang menghasilkan beberapa material letusan ya. Di antaranya ada beberapa hasil lereng lava ya. Lereng lava basal tentunya artinya ini adalah letusan pra setelah letusan eksplosif. Kemudian kalau kita perhatikan ada beberapa gunung-gunung yang ada di sekitar itu juga letusan sampingnya, di antaranya Gunung Sukageri, ada Gunung Pucuk, ada Gunung Butung, dan Gunung Dulang. Jadi ini letusan sampingnya ada di sebelah sana, dan kemudian setelah itu terbentuklah Gunung Ciremai. Jadi artinya seperti biasa bahwa gunung api itu muncul, kemudian dia meletus, kemudian rubuh, dan misalnya terbentuk kaldera, kemudian dari kaldera muncul lagi gunung api yang baru. Baik Bapak Ibu semuanya, kita berkunjung naik sampai ke atas, ke puncak Gunung Ciremai. Jadi dari sini kita bisa melihat ada dua kawah ya, ini pembentukan kawah. Dan ini menandakan bahwa ini sumbatnya si kemudahannya berbeda, atau si diatrema itu sendiri memiliki diatrema yang berbeda. Jadi ketika dia meletus ya di kawah pertama, kemudian setelah itu dia meletus lagi di kawah kedua. Jadi menandakan bahwa ini terjadi sumbat lava, kemudian dibongkar lagi, kemudian ada zona lemah di kawah 2, kemudian akhirnya meletus di kawah 2. Dan kalau kita perhatikan dari atas ya, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya berkunjung dengan menggunakan Google Earth, itu akan tampak yaitu seperti angka 8. Jadi ada dua segmen kawah sebenarnya. Di kawah bagian kawah 1 dan kawah 2 ya. Ini juga cukup menarik ya, ternyata di kawah Gunung Ciremai ini dengan bentuknya strato yang memiliki dua bentuk kawah. Dan kemudian ini adalah salah satu ciri-ciri dari bentuk strato ya, jadi artinya pelapisan ini bisa kita perhatikan ya, ada di dinding gawir di sebelah selatan. Jadi dinding gawir ini menandakan bahwa di Gunung Ciremai tidak terjadi satu kali letusan, kemudian dibangun oleh beberapa material-material gunung api. Jadi untuk para ahli gunung api tentunya bisa dibaca dan bisa didating bahwa berapa lama pertumbuhan dan kemudian dari sifat gunung api itu sendiri. Nah kemudian kalau misalnya Bapak Ibu semuanya berjalan dari daerah Apuy ya, melakukan kegiatan pendakian, bisa menemukan beberapa singkapan menarik seperti ini.
Di antaranya ada endapan perselingan endapan material hasil letusan ya. Ini berupa tuff, ada abu, ada pasir ya. Kemudian kadang-kadang juga ketemu dengan skoria, ketemu juga ada bola-bola lava ya kalau mendekati ke central facies atau di mendekati ke arah puncak. Dan kemudian ini juga menarik ya, menandakan bahwa gunung api Ciremai ini tidak diam maupun tidak dalam waktu tertentu dia sangat aktif dan kemudian diperlihatkan dari hasil endapan seperti ini. Baik Bapak Ibu semuanya, kita jalan-jalan ke sekitar daerah Bogor ya. Ini juga begitu indah ya, panorama diambil dari sekitar puncak. Ini adalah foto siluet Gunung Salak di balik perkebunan Gunung Teh Mas ya. Yaitu tepatnya di lereng sebelah utara Gunung Gede, Pangrango. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu semuanya, ternyata puncaknya tidak hanya satu, dan ini adalah gunung api strato juga. Dan kemudian terbentuklah beberapa kawah ya. Jadi artinya menandakan bahwa si gunung Salak tersebut juga termasuk aktif dan kemudian juga kawahnya tidak tersebar dalam satu atau memusat ya, tetapi dia tersebar dalam beberapa wilayah. Dan kemudian juga terbentuk seperti terpancung seperti ini. Ini pun juga terjadi ya di Gunung Tangkuban Parahu. Jadi sering ada pertanyaan kenapa misalnya kalau kita melihat dari sebelah selatan ke arah utara, kita melihat ada sebuah morfologi atau bentukan Gunung Tangkuban Parahu, bentuknya seperti perahu. Padahal itu adalah gunung strato, menjadi pertanyaan adalah kenapa kok tidak bentuknya seperti kerucut. Itu menandakan sama persis seperti Gunung Salak, bahwa letusannya itu berpindah-pindah. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Dan ini adalah perjalanan yang biasa dilakukan oleh para pendaki gunung yang misalnya ingin menikmati keindahan alam yang ada di Gunung Salak. Jadi ada beberapa lokasi-lokasi yang bisa diakses ya sebelum menuju ke Kawah Ratu di Gunung Salak. Dan kemudian ini adalah lumpur panas atau bualan-bualan yang ada di Kawah Ratu, menandakan bahwa ini masih terlihat ya manifestasi vulkaniknya dan kemudian aktivitasnya masih terlihat dengan kenampakan seperti ini ya. Kemudian juga bukan hanya bualan saja, tetapi juga ada beberapa sungai-sungai terbuka seperti ini juga sudah didominasi oleh belerang. Jadi bisa jadi menandakan ini adalah zona lemah dan kemudian diterobos oleh alterasi hidrotermal. Jadi ibaratnya seperti dikukus ya si batuan ini, kemudian berubah batuan termineralisasi dan kemudian di bagian atasnya adalah mengalir sebuah sungai. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita jalan-jalan lagi ke Gunung Guntur di daerah Garut ya. Ini juga menarik. Ini foto ini menarik ya Bapak Ibu semuanya. Ini diambil dari balik kabin pesawat komersial. Jadi saat itu ketika saya akan mendarat di Kota Bandung, dia harus muter-muter dulu, harus menunggu antrian. Jadi dalam kesempatan tertentu saya menggunakan lensa tele, dan kemudian diarahkan ke arah sedikit ke arah ini ya, ke arah timur laut. Kemudian saya mendapatkan satu kelurusan tepat ya antara Gunung Guntur, Gunung Papandayan, kemudian sebelah kanannya adalah Gunung Cikuray. Ya, yang menariknya apa? Biasanya tidak muncul ya seperti ini gambar-gambar atau foto-foto seperti ini. Tapi yang menarik dari gambar ini, kalau kita perhatikan Bapak Ibu semuanya, bahwa si kawahnya itu sendiri juga tidak satu ya, yaitu berpindah kawahnya. Jadi menandakan bahwa ini adalah satu kelurusan atau zona rekahannya atau zona lemahnya itu, ya. Dan yang memperlihatkan bahwa kawahnya itu dia mencari titik lemah. Ya, jadi ini memperlihatkan kelurusan. Dan kemudian juga kalau kita lihat Gunung Guntur ini adalah sebuah puncak dari satu kelompok gunung api, ya. Nah kemudian terjadi beberapa kerucut ya. Di antaranya ada kerucut Masigit, ya kemudian ada kerucut Gunung Parukuyan, kemudian terakhir adalah Gunung Kabuyutan. Ya, artinya ini adalah kerucut atau kawah-kawah yang ada tersebar di Gunung Guntur. Baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah interpretasi dari Yung Hun ya. Yung Hun pernah mendaki sampai ke puncak Gunung Guntur, kemudian setelah itu dia melihat dan kemudian melukis. Jadi ini kelurusan ya. Jadi kalau di kejauhan kita melihat ada satu kerucut, ini cukup menarik ya. Ini pasti kerucutnya adalah kerucut Gunung Cikuray ya. Ini satu kelurusan dengan Gunung Papandayan ya, di balik Gunung Papandayan tentunya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini, Yung Hun melukiskan ya ini kawah utama yang ada di kawah Guntur dan kemudian memperlihatkan aktivitasnya. Ya. Dan kemudian untuk kegiatan ekonominya tentunya seperti ini. Ya, ini masih banyak penambangan. Dan ini adalah posisi yang hampir sama ya
pada saat si Yung-hoon melukis ya. Posisinya sama. Jadi posisi ini existing ini tahun 2013. Kemudian kita melihat kelulusan yang sama. Kalau kita balikan lagi dengan gambarnya Yung-hoon, kurang lebih sama seperti ini. Jadi dalam teknik litografi yang digunakan oleh Yung-hoon itu berbeda dengan teknik fotografi. Karena fotografi itu bisa merekam sesuai dengan perspektif yang sama seperti mata kita melihat. Tapi pada saat melukis ya Yung-hoon dia melakukan kegiatan interpretasi. Ada beberapa hal yang menarik buat dia tonjolkan, termasuk ada beberapa soal patara, ada uap panas, dan termasuk ada beberapa deformasi yang ada di gunung api atau tepatnya di depan bagian kawah Gunung Guntur. Baik Bapak Ibu semuanya, kita berkunjung ke gunung terakhir yang hari ini kita akan lihat. Ini juga cukup menarik ya, inilah salah satu gunung paling favorit ya menjadi tujuan pendakian gunung di Jawa Barat. Dan tentunya saat ini juga menjadi lokasi yang paling disukai ya untuk kegiatan pendakian. Jadi ini adalah kawah utama Ratu yaitu di Gunung Gede dengan latarnya adalah Gunung Pangrango ya di sebelah depannya. Kemudian ini juga cukup menarik ya. Jadi kalau untuk ketinggiannya itu sendiri di puncaknya sekitar 2,9 meter di atas permukaan laut. Ya cukup tinggi ya untuk di gunung api yang masih aktif, yang umur kuarter dan masih menunjukkan aktivitasnya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, kalau Bapak Ibu semuanya kalau sempat berkunjung ke bagian puncak Gunung Gede ini, kita akan bisa melihat sebuah kawah, kemudian juga akan melihat sebuah deformasi ya. Jadi artinya bahwa si gunung api ini meletus, kemudian si magmanya itu sendiri kosong, kemudian terjadilah ambruk di bagian kiri atau secara konsentris ya. Dia ambruk ke bagian memusat ya. Dan ini bisa terjadi bila mana skala besar, ini bentuknya seperti kaldera ya. Jadi artinya dia akan ambruk ke dalam tubuhnya itu sendiri. Ini juga cukup menarik ya. Kemudian juga seperti Gunung Guntur, Yung-hoon juga pernah melukis ya, sama persis seperti ini juga. Saya kira ini posisinya juga menarik ya. Ini berbeda dengan posisi pada saat saya memotret. Ini kelihatannya dari posisi yang berbeda, tetapi di belakang juga sama ya gunungnya Gunung Pangrango. Jadi boleh dikatakan bahwa Yung-hoon melakukan kegiatan interpretasi, bagaimana caranya dia melihat dari sisi yang berbeda. Baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah detail dari penamaan lokasi-lokasi kawah yang ada di Gunung Gede ya. Jadi ini juga memperlihatkan bahwa ada aktivitas ya, aktivitasnya di per 1.600 ke atas. Kemudian juga telah terjadi hasil letusan cukup besar sekali, di antaranya adalah menghasilkan lava flow ataupun aliran lava tahun 1840. Kemudian membongkar Gunung Sela. Jadi Gunung Sela itu adalah seperti pagar ya, tetapi ternyata bisa dibongkar. Kemudian menerus ya, mengikuti kontur lereng sampai ke arah utara. Ya cukup menarik ya. Jadi ada Kawah Baru, ada Kawah Ratu, dan Kawah Lanang. Artinya ini adalah bagian dari komplek kawah Gunung Gede. Dan ini juga cukup menarik ya, kenapa kok si Gunung Gede aktif, ternyata si Gunung Pangrango-nya diam-diam aja ya, tidak ada aktivitasnya atau tidak menunjukkan apapun. Jadi menandakan bahwa si diatrema ataupun si lubang kemudian atau bahkan dari suplai magma itu sendiri berbeda. Berlalu seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, akan saya lanjutkan dengan foto berikutnya. Jadi juga cukup menarik ya buat Bapak Ibu semuanya yang berwisata ke gunung api ya, yang masih aktif di Jawa Barat, di Gunung Gede. Bila mana melakukan kegiatan pendakian melalui Cibodas, kita ketemu ya dengan manifestasi air panas seperti ini. Cukup besar sekali ya volumenya. Jadi bukan hanya itu saja, ternyata ada beberapa air yang mengalir ya. Ini juga ada beberapa sumber mata air kemudian tertampung dalam aliran sungai-sungai besar. Tapi ini alirannya adalah air dingin ya, tidak berbeda dengan air panas tadi. Dan kemudian juga ini adalah beberapa bentang alam yang bisa kita saksikan ya di area puncak ya. Jadi ini kita bisa melihat ya beberapa lapisan ya. Ini salah satu ciri khas yang namanya gunung api strato itu seperti ini. Nah kemudian di sebelah kanannya adalah aliran lava ya, kemudian terbentuk dalam bentuk strukturnya ada bloki lava. Jadi menandakan bahwa gunung api ini adalah melalui beberapa kali letusan ya, letusan eksplosif. Kemudian setelah itu setelah kekuatannya hilang, kemudian mengalirkan lava seperti ini. Ya. Baik, bukti-buktinya juga bisa ditemui ya di beberapa tempat. Ini adalah hasil dari endapan letusan gunung gede ya. Kalau kita lihat di sini juga beberapa lokasi yang sudah mulai ditambang untuk kebutuhan pasir dan batu ya.
di masyarakat, tepatnya di lereng sebelah utara ya, ini juga sudah mulai banyak sekali diaktif menjadi penambangan batu ya. Ya cukup menarik ya. Baik Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan mitigasi tentunya juga penting. Saya akan masuk ke tema berikutnya atau ke pokok tema berikutnya, itu berkaitan dengan mitigasi atau prabencana. Saya akan membuka sedikit dengan informasi yang berkaitan dengan bencana tentunya. Ini ada dua foto yang menarik ya Bapak Ibu semuanya, sengaja saya munculkan di sini, yaitu berkaitan dengan pengertian bencana itu sendiri. Jadi kalau untuk gambar yang sebelah kanan adalah longsor atau peristiwa longsor atau gerakan tanah di Cimanggung, Sumedang. Kemudian gambar yang sebelah kiri dari tampak di layar Bapak Ibu semuanya, ini adalah longsoran yang ada di Gunung Pangparang, tepatnya mendekati daerah di kelompok Gunung Manglayang. Ya perbedaannya apa? Kalau kita melihat di Gunung Pangparang itu tidak memakan korban ya, tidak menimbulkan bencana ataupun kerugian secara material. Tapi di Cimanggung ini di daerah Sumedang ini menimbulkan korban sampai 20 orang ya. 28 orang meninggal ya, tertimbun ya. Ternyata tertimbun oleh longsoran susulan. Ya benarnya apa? Kalau untuk di sebelah kiri gambar Bapak Ibu semuanya tampak di layar atau di Gunung Pangparang ini adalah peristiwa dinamika bumi ya. Ini memang terjadi ya. Baik manusianya ada ataupun tidak ada. Jadi artinya kegiatan seperti ini sudah berlangsung sejak lama sebelum manusia itu ada di muka bumi. Dan kemudian disebutnya adalah bencana geologi. Dan kemudian bila mana berkaitan dengan bencananya berkaitan dengan kerugian, dengan jumlah korban yang ditimbulkan, yaitu berkaitan dengan bencananya adalah bencana alam. Kalau seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Baik, gambar berikutnya juga sama. Itu juga memperlihatkan kepada Bapak Ibu semuanya adalah efek sekunder atau dampak bawaan kedua setelah hasil letusan. Jadi bukan hanya dari dampak secara langsung, baik itu dari abunya itu sendiri, piroklastik ataupun dari gempa yang ditimbulkan secara vulkanik. Tapi ada juga yang dampak yang kedua yang ditimbulkan secara sekunder atau dampak secara tidak langsung. Contohnya ini adalah hasil dari kegiatan gunung api Gunung Papanayan. Jadi kalau kita lihat di sini ada asap yang mengumpul ya. Di sana itu menandakan bahwa itu adalah lubang kawah yang diterobos ya, ini pada kawah yang muncul pada 2002. Kemudian karena akibat gempa vulkanik akhirnya si tebing yang ada di tepatnya sebelah ini ya, sebelah barat ini akhirnya tergoncang, kemudian ambruk, kemudian menyebabkan longsoran, dan kemudian selongsoran ini menimbun sungai, dan kemudian dari sungai ini akibat hujan deras saat itu yang terjadi, kemudian membawa material sampai turun ke bagian lereng, dan akhirnya menimbulkan dan dampak yang tidak secara langsung. Lalu seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Dan ini juga ya dampak-dampak yang sudah termuat di berita juga cukup menarik ya, tidak hanya di kegiatan gunung api yang ada di Papanan juga ya, per 13 November tahun 2002, dan termasuk gunung api yang ada di sekitar Cekungan Bandung, tepatnya di bagian utara, yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Dan berikut juga sama ya Bapak Ibu semuanya yang terjadi, jadi dampak bawaannya itu bukan hanya dari hasil secara langsung, baik itu letusannya, baik dari abunya itu sendiri ya, kemudian ataupun dari jatuhan dari piroklastik ataupun dari bom gunung api dan seterusnya, tapi juga dampak dari secara tidak langsung atau dampak dari bawaannya, yaitu diantaranya dari hasil longsoran Gunung Anak Rakatau, yaitu menimbulkan tsunami ya, akibat beban tubuhnya yang cukup berat, kemudian belum terkonsolidasi dengan baik, dan akhirnya sebagian tubuh Gunung Anak Rakatau ini longsor ke dasar laut, ya kedalamannya dari batimetri menerangkan bahwa itu kedalaman sampai 200 meter di bawah permukaan laut. Kemudian si material ini mengganggu kolom, dan kolom ini akhirnya terjadi atau terpicu namanya gelombang tsunami, kemudian menimpa di sekitar Banten, dan kemudian sebagian di Lampung bagian selatan. Inilah dampak yang kedua, jadi yang berkaitan dengan mitigasi. Baik Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan mitigasi itu sendiri, ya ini juga beberapa nomenklatur yang sudah dijelaskan oleh teman-teman dari BNPB ya, atau dari Badan Penanggulangan Bencana di Indonesia juga. Ada 4 tahapan, ya diantaranya ada kegiatan rencana mitigasi. Saya kira tadi juga penting ya, saya tunjukkan juga bahwa beberapa gunung api yang aktif di Jawa Barat masih mengandung resiko sangat tinggi sekali. Jadi perlunya ada sebuah rencana mitigasi atau pencegahan dan mitigasi. Dan kemudian berikutnya ada tahapan kedua adalah rencana kontingensi atau kesiapsiagaan, tentunya itu disiapkan juga. Kemudian berikutnya adalah rencana operasi bila mana kondisi itu terjadi.
Ya, kemudian adalah bagaimana caranya melakukan kegiatan rencana pemulihan atau pra bencana itu seperti apa. Siapa yang dilibatkan dan tentunya secara umum dilibatkan semuanya ya. Jadi bukan hanya masyarakat atau masyarakat tinggal maupun pemerintah, tapi dilibatkan atau kalau ada peran kolaborasi yang sifatnya adalah pentahelix. Jadi artinya perlu juga penanganan pemerintah, perlu juga dari masyarakat tentunya, kemudian dari akademisi, dari pelaku usaha, dan termasuk dari media. Dan ini adalah rangkaian dari pentahelix yang berkaitan dengan perencanaan mitigasi, yaitu berkaitan bagaimana caranya penanggulangan dan kemudian persiapan sebelum bencana itu terjadi. Jadi kalau kita melihat ya begitu rapuhnya yang ada di Jawa Barat ini termasuk dari 7 gunung api tadi ya bisa dibayangkan kalau misalnya kita lari menghindar gunung api, lari ke arah pantai, di pantai kita ketemu tsunami, kalau kita di tengah-tengah kita ketemu gempa. Jadi sulit sekali ya. Jadi artinya bagaimana caranya kita harus melakukan siap-siagaan. Baik Bapak Ibu semuanya, ini saya kira juga banyak sekali informasi bertebaran di internet ya yang berkaitan dengan pelaksanaan mitigasi, tapi saya kira ini juga penting buat Bapak Ibu semuanya untuk dipahami, yaitu artinya ada dua kegiatan mitigasi yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, yaitu kegiatan mitigasi yang sifatnya pasif dan kemudian satu lagi adalah mitigasi sifatnya adalah aktif. Saya kira kalau untuk mitigasi berkaitan dengan pasif tentunya berkaitan dengan kebijakan, dengan pembuatan standar prosedur, pengkajian analisis risiko bencana. Ini juga para ahli semuanya akan masuk di sana semua. Termasuk pemerintah ya selaku pemegang regulasi, termasuk dari peran masyarakat yaitu membentukkan organisasi ataupun satuan tugas untuk menghadapi kondisi-kondisi tertentu. Dan bila mana terjadi, perlu juga ini adalah peran dari masyarakat tentunya dari baik itu dari komunitas, dari media maupun dari beberapa lembaga-lembaga sosial berkaitan dengan pembuatan tanda atau peringatan, kemudian pengawasan, dan ya terakhir adalah paling penting adalah pelatihan dan sosialisasi. Ya, artinya para peran pelaku juga di sini juga sangat penting kan, yaitu bagaimana caranya bisa melakukan kegiatan pelatihan dan sosialisasi berkaitan dengan bencana. Baik Bapak Ibu semuanya, ini akan saya tunjukkan beberapa informasi yang berkaitan dengan bencana. Tentunya sudah banyak sekali ya yang sudah disajikan oleh teman-teman dari baik itu dari Badan Geologi, ya, dari BNPB, kemudian juga dari BMKG ya, ini menjelaskan tentang rencana atau kontingensi bila mana skenario terburuk itu terjadi ya. Saya kira juga informasi banyak termuat di sini ya berkaitan dengan kesiapsiagaan, termasuk dari peta kawasan rawan bencana ya. Jadi dari Badan Geologi juga sudah banyak menyebarkan informasi seperti ini dan saya kira juga bisa diakses dan kemudian bisa memperlihatkan mengenai arah ataupun arah bahaya baik itu dari lahar hujan maupun dari letusan secara langsung ya. Baik, ini sebagai slide terakhir saya sampaikan Bapak Ibu semuanya adalah pemasangan rambu, saya kira juga penting ya. Saya juga melihatnya ternyata di beberapa gunung api aktif ya saat ini juga apalagi sudah mudah diakses oleh kegiatan geowisata ataupun kegiatan wisata pendakian. Ini saya kira masih kurang ya, jadi artinya masih perlu peran kita nih untuk mendorong baik itu baik ke kelembagaannya maupun melalui pemerintah daerah untuk pembuatan pemasangan rambu-rambu keselamatan dan mitigasi. Saya kira juga termasuk penting bagaimana caranya untuk memberikan informasi ke para wisatawan untuk bisa melakukan kegiatan mitigasi ya bila mana si kondisi tersebut terjadi. Baik Bapak Ibu semuanya, saya kira ini adalah slide saya terakhir. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa masuk ke diskusi ya, atau mungkin dari paparan presentasi berkaitan dengan materi selanjutnya. Saya kira begitu ya Bapak Ibu semuanya. Kita akan sambung mungkin ke Pak Parpar, bisa menyampaikan sesuatu Pak. Silakan. Terima kasih Pak Denny. Presentasi sangat menarik. Jadi 4 gunung sudah sama Pak Denny ya. Nanti kesempatan berikut saya kira itu Jawa Barat 7 ya. 3 gunung yang lain nanti saya coba kemas. Pak Denny, waktu kita sampai pukul 17 ya. Ya betul Pak. Ya, jadi prolog dulu buat teman-teman semua. Kang Denny tolong dibuka juga itu ya buat saya share, udah buka ya, udah dibuka ya. Buat saya share screen materi, udah siap. Sudah Pak, silakan Pak. Udah siap. Itu masih Kang Denny yang itu ya. Oke, nggak apa-apa, siap. Begini teman-teman, ini saya sama Kang Denny berinisiatif untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan satu sharing yang sederhana saja, ringan, ya tidak terlalu serius. Nanti
Ini untuk kesempatan berikut karena waktunya tinggal sedikit mungkin tidak ada tanya jawab. Nanti kalau ada berikutnya kita akan ada siapkan juga tanya jawab. Mohon maaf ini ada ucapan. Kang Denny sama saya bisa jadi sebagai presenter bergantian, dan juga Kang Denny sama saya bisa sebagai moderator, saling memoderatori, atau kita akan menjadi moderator dari teman-teman yang akan kita undang pelan-pelan ya. Dan di dalam acara ini teman-teman ya, kita akan juga share PDF daripada publikasi yang sudah dibuat oleh Badan Geologi yang dikerjakan sama-sama, terutama juga ada keterlibatan teman-teman dari Dewan Redaksi Geomed saya kira ya. Itu nanti akan kita share PDF-nya, kemudian juga banyak buku yang diterbitkan juga akan kita kupas, materinya kita bisa tampilkan. Dan kita juga akan mengundang juga narasumber. Dan selain itu juga saya percaya teman-teman Geomed punya keahlian lebih. Kang Denny sampai mempresentasikan gunung api, geologi secara baik, dan kemudian juga punya kemampuan fotografi. Nanti kita akan coba Kang Denny presentasi tentang fotografi. Ada juga seperti Pak Ronald yang bagus sekali dia mengambil drone seperti yang sudah disumbangkan kepada karya-karya lagu saya. Nah, di dalam setiap acara kita punya waktu 10-15 menit. Saya ingin berbagi lirik yang akan diputar lagunya nanti sekitar 4 menit. Tapi sebelum kita mendengarkan sebagai acara penutup, saya akan coba share screen dulu ya, Kang Denny. Baik, ini sudah lihat ya? Ya, silakan Pak. Sudah muncul. Ya, ini saya presentasi banyak lagu, tetapi saya fokus saja kepada hari ini adalah dengan sebuah lagu yang saya sudah tulis pada tahun 2016, menjelang 1 hari saya tulis sebelum datangnya Ramadan. Waktu itu 2016. Jadi inspirasinya adalah ketika kita saling berbagi ucapan selamat Ramadan, ya saling mendoakan di antara kita, maka saya berpikir karena saat itu saya sedang senang membuat lagu, dan kemudian saya mencoba meneriakkan apalah kata-kata yang saya teriakkan atau alunkan itu adalah yang menjadi baris pertama dari lagu yang saya buat. Jadi saya pertama adalah tiba-tiba coba saya kumpulkan keheningan mengingat Ramadan adalah bulan agung, kemudian saya sampaikan alunan seperti ini. Sambutlah Ramadan kita. Nah, mungkin lagunya ini bergaya-gaya masih Bimbo karena memang Bimbo adalah fans saya. Itulah keluar kata pertama dan kemudian saya ulang-ulang dan kemudian saya himpun informasi itu, dan setiap bulan Ramadan ada satu ayat Al-Baqarah 183 itu akan menjadi basic kita bahwa kita semua adalah diwajibkan untuk syaum untuk mendapatkan nilai derajat takwa. Di dalam bulan Ramadan juga kita akan menemukan datangnya rahmat, kemudian itu bulan itu adalah tempat ampunan, dan kemudian juga bulan pintunya surga. Itulah yang mendasari saya membuat lagu ini. Kemudian lagu ini saya buat pertama kita menyambut bulan Ramadan itu, dan kemudian di song kedua saya membuatkan niatkan kita melaksanakan Ramadan itu, dan kemudian di song 3 selain rap itu adalah kita bagaimana menjalankan Ramadan, dan pada akhirnya kita harus berdoa. Semoga Ramadan kita itu yang terakhir adalah selalu menjaga jiwa dalam usia. Ini sebagai pembuka dari 30 lagu yang akan saya kupas di setiap acara ngabuburit ya, bersama ini saya sama Kang Denny. Dan terakhir biasa 1 hari sebelum Lebaran kita juga akan sampaikan lagu Lebaran. Setiap satu lagu silakan teman-teman masuk ke denaturmusik.net dan bisa mendownload. Nanti akan saya buka satu lagu setiap yang di-download. Saya kira itu sebagai pengantar, dan mari teman-teman semua akan kita coba putar lagunya Ramadan kita. Dan mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman saya agak terlambat tadi karena saya baru pulang dari perjalanan dan dari Lewotolok dan dari Lembata yang kemarin ada musibah. Tentu kita doakan semoga mereka yang terkena musibah ya diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya ditabah.
Dan itu juga sebagai media edukasi, saya juga akan berbagi pengalaman karena saya di sana selama 2 minggu memantau Gunung Ilabatolok, dan di saat menjelang pulang terjadi bencana banjir bandang lahar dingin yang ada di puncak material gunung api itu terbawa oleh angin, hujan angin dan yang sangat berat selama saya dengar mengenai tentang badai Seroja yang kita alami di Indonesia ini, di Indonesia bagian timur. Nah, saya kira itu nanti teman-teman, saya juga mengundang teman-teman siapa yang ingin berpresentasi di sini kesempatannya. Mudah-mudahan kalau memang ada asosiasi atau organisasi yang mau membackup acara kita, nanti kita bisa keluarkan juga sertifikatnya oleh organisasi dan untuk kepentingan kehadiran teman-teman semua atau presentasi teman-teman semua untuk sebagai bukti mengikuti kegiatan ini untuk administrasi atau istilahnya seperti lupak yang ada dari presentasi. Saya kira itu ya teman-teman, mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat, dan jika ini bermanfaat maka sampaikan kepada teman-teman semua ya, dan jika ada kekurangan tolong segera kabari kami. Nomor telepon Kang Denny tolong di-share di situ, jadi nomor saya sudah di-share tadi 081-2200-8811. Baik teman-teman, ini aja ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan untuk menuliskan lirik ini ya, dan saya juga sampaikan bahwa saya sedang menulis buku. Tadi saya Kang Indra hadir, teman-teman Kang Indra, KH, kemudian Muhammad Fadlan Salam, kemudian Pak Dali Salam, kemudian Kang Atep menulis 36 lagu ini di dalam judul buku Nikmat Tak Berbatas. Insya Allah nanti kalau sudah mulai bukunya jadi, kita akan launchingkan bersama mitra kita adalah Inspira TV. Saya kira itu, ini adalah satu lagu hanya sekilas saja membedah. Kalau diperhatikan daripada lagu ini, di setiap vokal dari ujung kata saya gunakan huruf A. Berarti saya membuat lagu ini sangat luar biasa, mempersembahkan kehadiran Ramadan kita. Dinyanyikan oleh Brian dan arranger dari vokalis kita di Natur. Baik, saya akan coba sekarang share screen-nya yang ada musiknya ya, dengan keterbatasan buru-buru, tapi tadi saya lihat sudah jalan untuk bisa ditonton sama-sama. Oke, baik. Kang Denny, saya sekarang share itu ya. Share musiknya. Baik, diinformasikan buat Bapak Ibu yang baru bergabung atau teman-teman ya, ini materi sudah saya share ya di kolom chat, nanti silahkan untuk diunduh dan termasuk PDF-nya ya. Silahkan Bapak Ibu. Sebentar Kang Denny, ini saya belum filenya, harus di-close dulu, terbanyak file. Silakan Kang Denny kalau mau ada pengumuman dulu sedikit ya. Ya. Saya Ya, cuma mungkin mau silakan Pak Felix. Ya Pak. Atau ada yang tanya jawab, silakan ya, tanya jawab dulu ya Pak Denny. Ya, silakan Pak Felix. Saya mau kasih salam sama Parpar. Saya kenal beliau dari mulai masih remaja. Dengan siapa nih Pak? Sekarang saya disebutnya Opa Felix. Oh. Masih ingat? Saya tinggal di depan rumah Anda di dekat ke jalan bersama ayah saya Opa Deo. Oh. Iya di Pamengpeuk ya? Betul. Aduh, alhamdulillah ketemu lagi. Ya. Orang tua kita sudah pada almarhum semua. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu. Gimana dengan Kang Udin? Di Pamengpeuk, Pak. Salam sama semuanya. Iya, iya.
Ya, makasih Pak Felix ya. Rupanya tetangga lama Pak ya. Saya juga baru tahu ternyata Pak Felix tinggal itu di Pamuk Banjaran ya. Itu dari mulai beliau belajar catur sama saya sampai saya dikalahkan abis-abisan. Otaknya luar biasa itu. Ya. Baik, silakan Pak. Mungkin ada sudah bisa Pak Arwan? Ini kenapa lagunya nggak keluar, Kang Den sebenarnya? Oke, baik Bapak Ibu semua teman-teman, ini ada sedikit gangguan teknis ya. Baik, nanti kita akan berakhir di pukul tepat 17 ya buat Bapak Ibu semuanya. Ingin menyampaikan informasi, pertanyaan ataupun ingin menambahkan juga silakan ya. Masih ada kesempatan waktu nih. Kurang lebih sekitar 5 menit. Silakan Bapak Ibu. Ini buat Om Boy sudah kirim ya filenya. Oh, sudah muncul Pak, silakan Pak. Udah Kang ini? Kang ini sudah masuk? Nah, videonya tidak muncul Pak. Hah? Hanya musiknya aja, videonya tidak muncul. Suaranya muncul, tetapi videonya tidak muncul Pak. Oh. Ada videonya? Ada, ya ada. Sebentar. Oke, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, kalau ingin mendapatkan ini ada di YouTube-nya Pak ya? Pak. Iya, sebentar ya. Nah, silakan. Masih belum muncul Pak gambarnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin ada sedikit masalah nih, gangguan nih. Bagaimana Pak Papar? Mungkin bisa di-share juga nanti di berikutnya Pak. Ya, sebentar aja. Mudah-mudahan bisa. Ya, silakan. Share screen. Sudah ada sekarang, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, ini kayaknya ya. Sekarang bisa. Udah bisa Kang Den? Ya Pak. Ya, masuk. Sambutlah Ramadan kita dengan gegap riang dan ucap salam. Sambutlah Ramadan kita dengan berdoa dan ikhlas maaf. Niatkan Ramadan kita dengan tekad kuat menempa raga. Niatkan Ramadan kita dengan nafas takwa sucikan jiwa. Ramadan ya Ramadan, bulan datangnya rahmat. Ramadan ya Ramadan, bulan tempat ampunan. Ramadan ya Ramadan, bulan pintu surga. Jalankan Ramadan kita dengan raga tegar menahan lapar.
Ramadan kita membawa langkah dalam